Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kalian akan melanjutkan materi belajarnya ya di tema 7 perkembangan teknologi. Subtema yang kedua, perkembangan teknologi produksi sandang, dan pembelajaran yang kedua. Ya, seperti biasa ya, sebelum belajar ya anak-anak berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kalian dapatkan ya bisa bermanfaat. Oke, setelah kalian berdoa, siapkan alat-alat belajarnya ya, buku tematik ya, serta alat tulisnya. Kemudian kalian buka halaman 74 buku tematiknya. Ya, di situ ada sebuah bacaan nanti ya. Kalian cermati. Udin memiliki pakaian dari beberapa jenis bahan dasar. Bahan dasar diolah menjadi pakaian. Bagaimana cara mengolah bahan dasar menjadi pakaian? Ayo kita ikuti kegiatan berikut ini. Masih di halaman 74 ya. Di situ ada teks bacaan tentang mengolah bahan dasar pakaian. Kita masuk di paragraf yang pertama. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat, sutra, dan bulu domba. Ada juga ya bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon ya. Jadi bahan dasar pakaian bisa berasal dari serat alami dan serat buatan ya. Serat alami ini contohnya seperti kapas ya, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat, dan bulu domba ya. Serat alami berarti berasal dari tumbuhan dan hewan ya. Sedangkan ada juga ya bahan dasar buatan ya, serat buatan seperti nilon, ini buatan dari manusia ya. Oke, masuk ke paragraf yang kedua. Dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan, semua diolah menjadi pakaian ya. Berarti ini zaman dulu ya, bahan dasar pakaian diolah dengan cara yang sederhana ya, tidak dengan alat-alat yang modern ya. Oke, kita masuk ke paragraf yang ketiga. Masih di halaman 74. Saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara yang modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih ya. Di zaman sekarang ya, di zaman modern ya, bahan dasar pakaian juga diolah dengan cara yang modern, dengan mesin-mesin yang canggih ya, melalui proses yang panjang ya, mulai dari kapas hingga menjadi pakaian. Oke, ini di situ ada tabel ya. Ini ada kolom keterangan, ini dengan tangan dan dengan mesin ya, perbedaan cara mengolah ya, cara mengolah bahan dasar pakaian ya, dengan tangan dan dengan mesin ya. Di sini bahan dasar, ini dengan tangan ya. Kalau ini dengan mesin ya, mulai dari awal ya.
Kemudian setelah itu mengolah bahan dasarnya, kemudian bahan dasar itu dipintal ya, memintal ya. Ini dengan tangan dan ini dengan mesin. Kemudian yang ketiga ada menenun ya, membuat kainnya ya. Ini dengan tangan ya, dan ini dengan mesin ya. Oke, sekarang lanjut di halaman 75 ya. Masuk ke paragraf yang keempat. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan, kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan oleh kaki, dan saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Ini ya ilustrasinya. Ini kain yang mula-mula dijahit dengan tangan ya. Kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan oleh kaki, dan ini adalah kain dijahit dengan mesin yang modern. Oke, buka halaman 76 ya. Untuk paragraf yang terakhir. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Maka bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian ya. Di sini di paragraf yang terakhir ya, di sini menceritakan kita harus bersyukur ya. Bersyukur kepada Tuhan ya, karena kita sudah memiliki pakaian yang beragam ya, yang memiliki fungsinya masing-masing. Nah, sekarang bacalah kembali teks mengolah bahan dasar pakaian dengan teliti ya. Kalian coba baca lagi ya. Kemudian garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf ya. Di pembelajaran 1 kemarin sudah ya belajar seperti ini ya, menggaris bawahi kalimat pertama di setiap paragraf ya. Oke, setelah itu kalian buka halaman 76, tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Di situ ada tabelnya ya, kalian mengisinya di situ. Mulai dari paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Kalian tulis isi cerita dari setiap paragrafnya. Untuk paragraf yang pertama, ayo kita kerjakan bersama-sama. Sekarang kita akan mengisi paragraf yang pertama. Oke, ini paragraf ya, isi paragraf yang pertama ya. Nah, kalian untuk mengisi ini ya, isi cerita paragraf pertama, kalian harus menemukan kalimat utamanya ya, kalimat utama dari setiap paragrafnya. Untuk paragraf pertama, kalimat utamanya adalah ini ya, kalimat yang pertama. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian ya. Jadi untuk mengisi ya kolom pada paragraf yang pertama, isi ceritanya adalah Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian ya. Di sini di paragraf pertama menjelaskan tentang bahan dasar pakaian ya. Ada dari serat alami dan serat buatan ya. Untuk paragraf yang kedua, 3, 4, dan 5 kalian isi sendiri ya di buku kalian masing-masing. Oke, setelah itu kalian buka ya kembali bukunya halaman 78. Di situ ada ya jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian ya. Ini mulai dari bunga kapas ya, mulai dari petani kapas ya, memanen kapasnya. Oke, kemudian
ini ya, kapas dipintal ya, memintal kapas. Setelah itu berubah menjadi benang ya. Kapas ini dipintal ya, kemudian berubah menjadi benang. Setelah berubah menjadi benang, kemudian benang ditenun ya, menenun kain agar bisa menjadi kain ya. Setelah menjadi kain, kemudian membuat pola baju ya, mendesain pola bajunya. Setelah mendesain, kemudian menjahit bajunya ya. Setelah pola bajunya sudah jadi, kemudian baru dijahit ya. Setelah dijahit, jadilah baju yang kita pakai sehari-hari ya. Ini adalah proses ya, cara membuat baju ya, membuat pakaian. Mulai dari ini ya, kapas ya, kemudian dipintal menjadi benang, kemudian benang diubah lagi menjadi kain ya, dengan ditenun. Kemudian setelah menjadi kain, dibuat polanya dulu ya, pola baju ya. Kemudian setelah jadi polanya, kemudian dijahit ya. Setelah dijahit, jadilah baju ya yang bisa kita pakai. Oke, lanjut. Masih di halaman 78. Amatilah gambar-gambar orang yang berjasa dalam membuat pakaian ya. Pekerjaan mereka beragam bukan ya. Dalam membuat pakaian ya, banyak orang-orang yang berjasa di dalamnya ya. Mulai dari petani kapasnya tadi ya, kemudian ada juga yang memintal, ada juga yang menenun ya, mendesain, kemudian menjahit ya. Banyak ya. Nah, setelah itu tuliskan keberagaman pekerjaan yang kamu lihat. Nah, coba kalian sebutkan ya di tabel ini ya, mulai dari pekerjaannya, kemudian tugas yang dilakukan ya. Di buku sudah dicontohkan satu, yaitu ini ya, petani kapas pekerjaannya ya. Ini awal dari proses membuat baju ya, petani kapas. Kemudian tugasnya apa? Ini tugasnya ya, tugasnya menanam kapas. Bisa juga setelah menanam kapas memanen kapas ya, bisa juga. Oke, kalian teruskan ya untuk nomor 2 sampai nomor 6 ya, pekerjaan yang berkaitan dengan proses membuat pakaian ya. Setelah itu kamu dapat menemukan jenis pekerjaan lain. Tuliskan paling sedikit 5 keberagaman pekerjaan. Masih di halaman 78 ya. Di situ ada 5 ya, 5 kolom ya. Ini pekerjaannya, kemudian tugas yang dilakukan ya. Contohnya seperti misalnya nelayan ya. Kemudian tugas yang dilakukan apa? Misalnya menangkap ikan di laut ya. Ini contohnya. Nah, kalian sebutkan untuk nomor 2 sampai nomor 5 ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai ya. Tadi kalian sudah belajar ya tentang cara membuat pakaian ya, kemudian berbagai bahan dasarnya ya. Tadi kalian juga sudah belajar ya mengenai keberagaman ya dalam proses membuat pakaian ya, dari mulai petani memanen kapasnya ya, kemudian sampai menjadi baju yang bisa kita pakai sehari-hari. Oke, jangan lupa ya ucapan terima kasih kepada kedua orang tua kalian yang telah memberikan bimbingan dan fasilitas
untuk kalian belajar daring hari ini. Dan jangan lupa sholat duhanya ya. Semoga kalian bisa terus istiqomah dalam melaksanakannya. Oke, sekian dulu ya dari Ustadz ya. Ustadz akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.